Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, Ustadz Nababan pernah menguji Alkitab dengan cara yang tidak ilmiah dan juga bisa dibilang konyol saudara dalam Tuhan. Nah saudara, langsung saja kita melihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like dan juga share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tonton videonya karena videonya singkat dan juga supaya tidak gagal paham. Berikut video. Saudara, begitulah kita kalau menghadapi orang Kristen. Mentok sampai di situ nggak dekat dengan imannya. Terakhir kita pakai tes energi. Apa? Tes energi. Mau dibuktikan? Coba satu orang yang anak muda tampil ke depan, yang badannya besar, tangannya gede, badannya besar. Kalau maju ke depan satu orang saja. Anak muda. Yang tangannya besar, jangan kecil. Yang tangannya besar, yang gemuk. Ya silakan. Yang merasa dirinya besar maju ke depan. Ya boleh, dua orang boleh. Silakan dua orang. Silakan maju ke depan. Ya, silakan maju ke depan. Kita coba tes energi dalam rangka pembuktian agama siapa yang benar. Coba abang tangan begini, lurus begini. Nanti saya akan tekan tangan abang ke bawah, tapi tolong ditahan. Pakai energi yang sekuat-kuatnya. Dengan tenaga yang paling kuat. Siapa yang kalah? Apakah saya mampu menurunkan tangan beliau ya? Hitung. 1, 2, 3. Luar biasa tenaganya, hebat tenaganya. Kayaknya gue sarapan nih. Sekarang kita coba. Apakah ketika beliau memegang Alkitab ini masih punya kekuatan seperti tadi? Kita lihat. Coba pegang, ini ada sensornya ini, Pak. Pegang tangan kanan, pegang gini. Tangan kiri, ya. Tangan kiri pegang gini. Tangan kanan begini. Ya. Seperti tadi. Kalau tadi waktu masih kosong, Bapak Ibu, energinya sangat kuat sekali. Tapi sekarang, ya, dan itu ya. Ya. Sekarang begitu dia pegang, langsung hilang kekuatan beliau. Inilah salah satu keajaiban Islam. Buktikan. Seperti tadi Bang, jangan diulang ya. 1, 2, 3. Mana tenaga beliau? Mana tenaganya? Langsung hilang. Padahal saya tidak pakai tenaga. Ulang, sekali lagi. Ya. Pam, keluar tenaga semuanya. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Subhanallah. Sekarang pegang Quran. Pegang Al-Quran. Sama, ini sensornya ada juga. Seperti tadi, jangan ada yang berubah. Abang lama lagi seperti tadi. Ya. 1, 2, 3. Subhanallah. Apa yang? Ya. Subhanallah. Kenapa? Karena ini kebenaran. Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Karena ini bukan kebenaran, langsung tidak ada energi sama sekali. Allah Akbar. Satu lagi, terima kasih. Satu lagi beliau, coba. 3. Sakit tangan saya, Pak. Sama ya? Sekarang beliau baca. Saran dari kecil. Sekarang dibaca satu ayat saja. Bebas yang mana membacanya? Bebas yang mana? Karena musuh, aku akan mengajar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jaraknya. Cukup. Dibaca pun langsung hilang energi. Seperti itu, jangan ada di bawah lagi. Keluarkan tenaganya. 1, 2, 3. Lagi, Ustaz. Lagi, oke. Paham ya? Ya. 1, 2, 3. Iya. Hilang langsung. Coba baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Bentar lagi. Tahan lagi. 1, 2, 3. Subhanallah. Apa bahasa? Kuat. Subhanallah. Saya ya. Ini kalau kita melawan orang Kristen pakai logik, pakai dalil-dalil ini yang tidak mempan, pakai logik tidak kuat lagi. Terakhir tes energi pakai ini. Insya Allah kau goyang imannya insya Allah ya. Insya Allah Bapak Ibu, ini aja ceramah dari saya, bukan ceramah, cerita-cerita dongeng. Mudah-mudahan ini dapat menyemangati kita, karena dari tadi Ustazah sudah banyak ilmu diberikan, Ustaz Insan sudah banyak ilmu. Kita hanya sekarang memperagakan bukti keunggulan agama Islam dari energinya maupun dari aspek yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dalam Tuhan, di video tadi kita sudah lihat
bagaimana Ustadz Nababan menguji kehebatan dan kekuatan daripada Alkitab. Ya, dia menyuruh 2 orang maju ke depan lalu memegang Alkitab, dan ketika orang ini pegang Alkitab lalu tangannya yang direntangkan itu ya jatuh saudara dalam Tuhan, artinya dia tidak memiliki kekuatan. Dan satunya lagi ya, Ustadz Nababan suruh baca Alkitab, dan ketika dia baca Alkitab maka kekuatannya hilang saudara dalam Tuhan. Jadi bagi saya ini cara menguji Alkitab yang tidak tepat saudara dalam Tuhan, ya, tidak ilmiah. Ya, harusnya kalau dia menguji ke Alkitab, ya, dia menguji isi daripada Alkitab itu, artinya dia melakukan penelitian terhadap isi Alkitab atau ayat-ayat Alkitab. Apakah ayat Alkitab itu bisa dipegang sebagai firman Tuhan atau tidak. Tetapi apa yang dia lakukan di video tadi sebenarnya itu cara yang sangat tidak benar sekali saudara dalam Tuhan. Ya, saudara, inilah salah satu cara yang dilakukan orang di luar sana untuk mencari kelemahan daripada Alkitab itu sendiri. Tapi walaupun begitu saudara dalam Tuhan, ya, nilai Alkitab itu sendiri tidak berkurang sama sekali. Saya katakan begitu. Kalaupun mereka berusaha membuktikan bahwa Alkitab tidak benar, Alkitab bukan firman Tuhan, Alkitab tidak memiliki otoritas, Alkitab tidak memiliki kekuatan, ya, Alkitab bukan firman Tuhan. Tetapi saya tegaskan bahwa nilai Alkitab itu sendiri tidak berkurang sama sekali. Alkitab tetap firman Tuhan. Ya, Alkitab tetap berisi pesan-pesan Tuhan bagi umat percaya. Ya, Alkitab tetap berisi firman Tuhan yang menjadi sumber kehidupan orang percaya. Ya, Alkitab adalah kitab yang di dalamnya tertulis bagaimana Tuhan mengasihi dunia ini dari awal mula Tuhan menciptakan dunia ini, ya, bahkan sampai akhir zaman. Ya, bahkan yang belum terjadi pun ditulis di dalam Alkitab. Kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu, bagaimana firman Tuhan menubuatkan tentang kedatangan Mesias di hari atau di waktu yang akan datang. Ya, saudara dalam Tuhan, artinya bahwa ya, Alkitab adalah benar-benar firman Tuhan yang sangat benar, yang sangat jelas, ya, dan juga terbukti secara ilmiah bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Ya, dan juga di dalam Alkitab dituliskan bagaimana Tuhan mengasihi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepada anaknya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itu tergenapi ketika Yesus datang ke dunia ini. Yesus datang menggenapi daripada nubuatan-nubuatan para nabi yang sudah ditulis di dalam perjanjian lama. Ya. Jadi kalau kita meneliti ayat demi ayat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ya, saudara dalam Tuhan, selalu berkesinambungan. Ya, benang merahnya ada saudara dalam Tuhan. Ya, Alkitab itu sangat detail. Ya, jadi harusnya kalau mau menguji Alkitab, jangan uji dengan cara yang dilakukan oleh Ustadz Nababan di video tadi. Itu cara yang konyol saya katakan. Tapi ujilah Alkitab itu dengan cara yang ilmiah. Melakukan riset, melakukan satu penelitian, melakukan satu pembuktian bahwa atau apakah Alkitab itu atau ayat-ayat dalam Alkitab itu bisa dipegang sebagai firman Tuhan atau tidak. Dan saya percaya siapapun yang melakukan riset, siapapun yang melakukan atau siapapun yang berusaha membuktikan kebenaran Alkitab, maka mereka menemukan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, Alkitab adalah yang benar, Alkitab adalah pesan-pesan Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Ya. Jadi sekali lagi, menurut saya apa yang dilakukan oleh Ustadz Nababan di video tadi merupakan cara pembuktian yang tidak benar saudara dalam Tuhan.
ya. Dan kalau kita melihat juga isi di Alkitab itu sendiri, ya jelas di sana kita bisa menemukan bagaimana Tuhan berkarya di atas bumi ini. Bahkan bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya dari belenggu dosa. Sehingga dia datang ke dunia ini mengambil rupa manusia, menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menebus saya dan saudara yang percaya kepadanya. Sehingga kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Karena Yesus juga menjamin keselamatan bagi orang percaya kepadanya. Ya. Jadi dari sini pun kita bisa lihat bahwa Alkitab itu adalah benar-benar berisi firman Tuhan. Ya. Kalau kita melihat kisah daripada Yesus Kristus misalnya. Yesus datang ke dunia ini. Ya. Mengajarkan kasih, mengajarkan yang baik, mengajarkan supaya umatnya juga hidup dalam kasih. Dan tidak hanya itu, Yesus menjamin keselamatan. Ini poin utama saudara dalam Tuhan. Ya, di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Ya. Dan ini bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui dia. Hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran. Ya. Yesus juga menjamin surga bagi orang yang percaya kepadanya. Ketika dia berkata bahwa dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan surga bagi orang yang percaya kepadanya. Ya. Yesus penyedia surga. Yesus pemilik daripada surga. Karena dia adalah Allah yang empunya surga, yang empunya dunia ini. Ya. Saudaraku dalam Tuhan, ya, sekali lagi, kalau mau menguji kebenaran Alkitab, ujilah materinya, ujilah ayatnya, ujilah kitabnya, ujilah pesannya, ya, firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab itu sendiri. Apakah itu bisa dipegang sebagai suatu kebenaran atau tidak? Itu baru cara menguji yang benar. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Ustadz Nababan tadi, ya, merupakan cara yang keliru saudaraku dalam Tuhan. Ya. Nah, selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Berikan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan Tuhan dan juga yang memberkati banyak orang. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.